warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viva Rizminanti dari kelas PAII akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran secara daring. Dalam pembelajaran daring kali ini, kita akan menggunakan media yang pertama adalah WA Group. Dalam penggunaan WA Group ini, kita akan menginformasikan kepada peserta didik bahwa kegiatan pembelajaran telah dimulai dan menyampaikan tema yang akan dibahas pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan memberikan materi kepada peserta didik melalui Google Classroom. Sebelum menyampaikan materi di Google Classroom, maka kita akan mencoba untuk membuat kelas di Google Classroom. Caranya adalah mengklik tanda plus di bawah, buat kelas, dan isi identitas nama kelas, kelas 8A. Untuk mata pelajaran, pendidikan, agama, Islam. Oke, dibuat. Setelah itu, kita dapat memberikan materi kepada peserta didik. Materi puasa, wajib, dan sunnah. Kita bisa melampirkan materi di sini dengan cara upload file, mencari file, ditambahkan, lalu kita kirim tanda panah di atas. Baik, materi bisa dilihat oleh peserta didik di Google Classroom. Setelah itu, untuk pembelajaran lebih efektif, maka kita dapat menggunakan media Google Meet. Langkah pertama dalam membuat kelas Google Meet adalah kita membuka aplikasi Google Meet atau Gmail. Lalu kita buat rapat baru dan dapatkan link untuk dibagikan. Bagikan undangan dan akan kita bagikan kepada peserta didik untuk mengikuti kelas kita secara virtual. Oke, kita buka kelas pada pagi hari ini dengan tema ibadah puasa membentuk pribadi takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum masuk kepada pembelajaran, akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, Nur Habibah. Hadirah, Bu. Yang kedua, Raudhatun Nisa. Hadirah. Yang ketiga, Rizka. Hadirah. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang materi ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Sebelum kita melanjutkan kepada materi, kita harus tahu dulu apa itu tentang puasa. Betul sekali. Puasa berasal dari kata saumu yang artinya adalah menahan diri. Betul sekali. Sedangkan cara istilah artinya menahan diri dari segala sesuatu dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, betul sekali. Wah, itu pengantar dari Ibu Guru. Selanjutnya untuk presentasi akan dilanjutkan dari Rizka selaku presentator pada kesempatan yang berbahagia ini. Kepadanya disilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai puasa. Seperti yang kita tahu bahwasanya puasa itu dibagi menjadi
kedua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Oh iya, puasa sendiri itu artinya menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkannya. Kemudian, tadi yang pembagiannya jadi dua, yang puasa wajib itu adalah puasa yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim yang berakal dan sudah balik, seperti puasa Ramadan, kemudian puasa nazar, puasa qadha, dan lain-lain. Kemudian puasa sunnah adalah puasa yang boleh dilakukan dan boleh tidak, seperti puasa Senin Kamis, kemudian puasa Rajab, puasa Arafah, dan lain-lain. Kemudian hikmah dari melakukan puasa adalah yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian membentuk pribadi yang sabar. Dan yang ketiga, Melatih kesabaran. iya betul sekali. Apakah sudah, Rizka? Sudah, Bu. Oke, Cukup. terima kasih kepada Rizka untuk presentasinya pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan menambahkan sejumlah materi, nanti bisa disimak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, materi pada pagi hari ini adalah tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Sebelum kita lanjut kepada pembagian puasa wajib dan puasa sunnah, kita akan mengetahui dulu pengertian dari puasa itu sendiri. Puasa secara bahasa adalah saumu, ya artinya menahan diri. Sedangkan secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Pembagian puasa ada dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib pembagiannya adalah puasa Ramadan, nazar, kafarah, dan puasa qadha. Sedangkan puasa sunnah adalah puasa Senin Kamis, 6 hari di bulan Syawal, Arafah, Asyura, Ayyamul Bait, Sya'ban, dan puasa Daud. Syarat sah puasa yaitu Islam, suci dari haid, nifas, dan wiladah, tamyiz yang artinya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta berpuasa pada waktunya atau bukan waktu yang terlarang. Contoh waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa adalah pada 1 Syawal dilaksanakan. Selanjutnya rukun-rukun puasa. Yang pertama adalah niat, yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala. Yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Sedangkan hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya yaitu makan dan minum yang disengaja, memasukkan sesuatu ke dalam mulut, muntah dengan disengaja, dan melihat bulan yang menunjukkan 1 Syawal. Selanjutnya adalah hal yang dapat membatalkan puasa yaitu datangnya haid, sedang nifas, hilang ingatan, murtad, dan pembatalan-pembatalan puasa yang lainnya. Lalu pembagian dari puasa sunnah yaitu ada puasa Senin Kamis, yang artinya pada Rasulullah sangat menyukai amalan ini karena pada puasa Senin dan Kamis ini seluruh amalan pada minggu tersebut akan dilaporkan kepada Allah, dan Rasulullah suka beliau saat berpuasa amalannya dilaporkan. Yang kedua yaitu puasa Syawal, ada puasa Arafah, puasa Asyura, Ayyamul Bait, dan puasa Sya'ban, dan puasa Daud. Lalu setelah kita mengetahui arti dari puasa, pembagian puasa, serta syarat sah dan syarat wajibnya, kita akan belajar juga mengenai hikmah dan fungsi puasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini sudah jelas sebagai upaya kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah, zikrullah. Yang kedua, sebagai upaya melatih kedisiplinan, kejujuran, dan kepercayaan diri, sebagai upaya melatih pengendalian diri, upaya memelihara kesehatan, upaya ungkapan rasa syukur kepada Allah, sebagai upaya membiasakan diri memelihara amanah, memupuk rasa kasih sayang terhadap fakir dan miskin, serta menjalankan puasa Ramadan secara ikhlas dan dosanya diampuni. Baik, penjelasan dari Ibu Guru tadi apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu.
Bisa, Bu. Alhamdulillah. Oke, apakah masih ada pertanyaan terkait materi ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa? Saya ingin bertanya, Ya, silakan Rizka. bagaimana jika kan misalnya saya ingin puasa sunnah, tapi saya itu masih punya hutang puasa Ramadan, itu gimana Bu? Baik, untuk dalam kasus ini maka kita harus mendahulukan untuk puasa wajib terlebih dahulu. Jadi puasa wajibnya harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru kita melaksanakan puasa sunnah. Oke, Terus berarti itu nanti niatnya kayak gimana? Niat wajib saja atau sunnah juga diikutkan? Gitu. Oke, untuk niatnya maka diniatkan untuk puasa wajib terlebih dahulu, tidak puasa sunnah, tidak boleh dua niat ya. Jadi dipuasakan puasa wajib terlebih dahulu. Sedangkan untuk pahala, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa nanti pahala puasa sunnah itu akan mengikuti. Namun kita tidak boleh berpatokan dalam hal ini karena kita harus niatkan lillahi ta'ala. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, masihkah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, maka kita akan simpulkan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Puasa secara bahasa adalah saumu, yang artinya menahan diri. Sedangkan secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Betul sekali. Puasa pembagiannya ada dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Di antara puasa wajib adalah puasa Ramadan, kafarat, nazar, dan puasa qadha. Oke, untuk puasa sunnah mohon maaf, yaitu diantaranya adalah puasa Syawal, puasa Asyura, Ayyamul Bait, lalu puasa. Oke, betul sekali. Hikmah-hikmah dalam menjalankan puasa di dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Lalu Melatih kesabaran. betul sekali, melatih kesabaran. Selanjutnya, Mendekatkan diri kepada Allah. iya betul sekali, mendekatkan diri kepada Allah. Untuk proses evaluasi akan Ibu kirimkan soal melalui Google Form. Nanti silakan dikerjakan ya. Iya, baik. Semoga ilmu yang didapatkan di pagi hari ini dapat bermanfaat. Tetap semangat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.